Salam sejahtera pemirsa GKPS TV terkasih. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas sapaan-Mu. Bahkan Engkau menyapa kami dan mengingatkan kami agar tidak sesat dalam jalan iman kami. Demi Putra-Mu, Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, akan menjadi sumber firman Tuhan untuk kita pada hari ini ialah dari Yudas 1 ayat 18 sampai 19. Demikian tertulis, saudara-saudara. Sebab mereka telah mengatakan kepada kamu, menjelang akhir zaman akan timbul pengejek-pengejek yang akan hidup menuruti hawa nafsu kefasikan mereka. Mereka adalah pemecah belah yang dikuasai hanya oleh keinginan-keinginan dunia ini dan yang hidup tanpa Roh Kudus. Segera kita mendengar wanti-wanti akan ada pengejek-pengejek yang memecah belah persekutuan. Dan memang untuk itu kita diminta agar kuat membangun iman dengan dasar yang kuat dan dalam pemeliharaan kasih Allah. Namun tentu kita perlu mendalami siapakah pengejek-pengejek yang memecah belah persekutuan ini. Saudara-saudara, dikatakan mereka dengan hawa nafsu memecah belah dan mereka itu tanpa Roh Kudus. Kalau begitu memang mereka punya semangat rohani yang membumbung tinggi dengan hasrat yang luar biasa. Dan mereka mengira mereka sudah sampai ke surga. Mereka berlagak seperti Tuhan sehingga mereka menganggap yang lain kurang rohani. Itulah pengejek-pengejek itu, saudara-saudara. Dan ini memang karena salah mengerti. Mereka kira semua hal adalah soal rohani. Padahal, jelas dikatakan pada ayat 21, kita masih menentukan rahmat yang kekal. Walau sekarang memang kita sudah mulai merasakan rahmat kasih Tuhan, tapi masih menantikan kesempurnaannya. Mereka mengejek karena mereka mengira mereka sudah sampai, mereka sudah tiba, mereka merasa seperti mereka memiliki sorga. Dan kalau begitu mereka mendaku bahwa semuanya mereka bisa atasi secara rohani. Padahal saudara-saudara, kita masih hidup di dunia dan punya perasaan yang ada di dunia ini. Kita cemas karena kita di dunia. Namun karena kita percaya dan karena Roh Kudus, walau kita cemas, kita dikuatkan. Kita bersukacita di dunia ini. Tapi kita tahu itu sukacita duniawi, dan sukacita duniawi itu belum sempurna, dan kiranya kita terus-menerus dikuatkan agar sukacita kita menjadi makin sempurna pada waktunya. Kalau mereka, saudara-saudara, mengira semua masalah rohani, sehingga mereka kira sakit pun tinggal doa saja, padahal sakit perlu obat dan tentu doa. Mereka mengira bahwa COVID ini tinggal ditengking saja, padahal COVID juga selesai dengan vaksin. Kalau pengejek-pengejek itu, saudara-saudara, dibiarkan merajalela, mereka pasti apa? Mereka pasti mengelompok. Bukan hanya mengelompok, mereka akan membesarkan diri mereka. Dan ketika mereka membesarkan diri mereka, mereka akan menganggap yang lain sebagai lebih rendah. Mereka akan menjadi aliran yang sekali lagi ujungnya memecah belah kehidupan persekutuan. Bukan itu. Kita tinggal di dunia dengan harapan. Kita mengalami kesedihan, tapi kita mengatasinya karena Tuhan. Bahkan kita tahu sebagai orang Batak di dunia ini, kita pun berjuang untuk apa yang disebut hamoraon, kekayaan. Oh, banyak masalah karena perjuangan itu. Tetapi karena kita percaya kekayaan agar tidak menjadi masalah, itu kita jadikan dasar untuk berbagi. Itulah kerohanian yang sehat. Itulah kerohanian yang tidak membubung tinggi seolah-olah semua hal menjadi rohani. Padahal banyak hal kita harus hadapi dengan baik-baik. Tapi kita hadapi dalam rahmat, dalam iman. Agar apa? Agar kalau ada yang ingin kaya, tak usah jadi masalah, asal dengan kekayaannya dia berbagi. Kalau ada yang ingin sangap,
Seperti kata orang Batak, tidak apa. Asal dengan hasangaponnya itu, dia menguatkan orang lain. Dia mengajak orang lain untuk sama-sama berdaya dan mampu dan berhasil. Itulah jalan rohani yang sehat, bukan pengejek-pengejek, bukan pemecah jemaat. Amin, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur karena di jalan kami yang masih di dunia ini, Engkau memberikan rahmat agar kami, kalaupun mengalami tanggungan, Kau menangkan. Kalaupun kami bersuka cita, kami tidak mengejek yang lain. Bukalah hati kami untuk tetap percaya padamu. Demi Kristus kami berdoa. Amin.